Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, baitnya yang pertama. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janji-janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai ayat pembuka untuk kita mengawali ibadah pagi hari ini, terambil dari Kejadian 4 ayatnya yang ke-7. Kejadian 4 ayat yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama, mari kita pujikan. Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa hukum yang terutama itu hanya ada 2, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai manusia lemah seringkali lepas dari yang namanya kasih. Di dalam kita mengasihi sesama, seringkali kita memakai standar dari kita sendiri, yang seharusnya standar itu dari Allah, namun kita memilih standar yang kita punyai. Untuk itu kita berdoa Bapak Ibu. Allah Bapa surga yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Pada kesempatan yang indah ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah bersama. Bapa di surga, kami sebagai manusia lemah, kami penuh dosa. Kami seringkali tidak mau mengasihi sesama. Di dalam kami mengasihi sesama, kami masih sering memilih-milih mana yang kami suka dan yang cocok untuk kami. Itulah yang kami lakukan. Bapa di surga, kami mohon ampunan untuk segala kesalahan-kesalahan kami, segala dosa yang telah kami lakukan ya Bapak. Sehingga pagi hari ini kami boleh dan layak mengikuti ibadah dan boleh menerima firman-Mu nantinya ya Tuhan. Untuk itu hadirlah di tengah-tengah kami untuk memberkati kami, mengampuni kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus memberikan kita berita anugerah yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 baitnya yang pertama. Tuhan Yesus memberikan kita petunjuk itu baru di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-7 sampai 8a. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8a, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat nomor 280 bait 1 sampai 3. Mari kita pujikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan haturkan segala permohonan-permohonan kita, segala apa yang menjadi kegelisahan dan pergumulan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa Yesus yang Maha Baik, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Semalam kami boleh beristirahat tidur, hingga pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama, untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, pada hari ini bersama-sama kami menghaturkan segala permohonan kami ya Bapa. Kami berdoa bagi gereja-Mu, Jemaat GKJTU Immanuel, yang sampai saat ini belum memiliki seorang pendeta. Kami rindu untuk memiliki seorang pendeta yang akan mengembalakan kami ya Bapak, yang akan membimbing kami, yang akan membimbing kami di dalam kami beribadah, di dalam kami bersharing. Namun rencana-Mu lah yang akan terjadi, sehingga kami tetap setia di dalam menantikan segala rencana-rencana-Mu itu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program yang sudah tersusun, meskipun di masa pandemi ini, program yang masih bisa berjalan, kiranya Kau sertai, Kau keberkati, sehingga nantinya dapat berjalan. Dan gereja-Mu yang saat ini sedang melakukan ibadah online, kiranya dapat melakukan ibadah tersebut dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dan dengan penuh ketulusan hati. Setiap yang terlibat di dalam rekaman-rekaman tersebut, Kau beri kesehatan, Kau beri kesejahteraan, sehingga ibadah tetap dapat berjalan dan nantinya dapat digunakan sebaik-baiknya di dalam tayangan hari Minggu. Bapa di surga, kami berdoa pula untuk semua jemaat GKJTU Immanuel dari segala usia, baik yang mereka masih bersekolah ataupun yang sudah manula, dari mereka yang sakit, dari mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang bergumul mencari pasangan hidup. Sertailah mereka, kuatkanlah mereka ya Tuhan, dengan segala pergumulan yang ada, sehingga mereka tetap kuat dan yakin bahwa hanya ada satu jawaban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala pergumulan yang ada di dalam setiap jemaat, pribadi lepas pribadi, maupun dalam berkeluarga,
Engkau selesaikan, dan Engkau beri yang terbaik di dalam mereka menghadapi hari demi hari. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang dilanda virus corona. Kami tidak tahu sampai kapan itu berakhir, namun semua yang terjadi adalah seizin-Mu. Rencana-Mu yang indah tetap harus terjadi, dan kiranya di dalam masa penantian itu ada hikmat yang dapat kami ambil. Bapa di surga, berkati pula pemimpin yang ada, dari Bapak Presiden hingga tingkat bawah, tingkat RT. Segala aturan-aturan yang ada, protokol kesehatan yang mereka buat dapat dilaksanakan dan dijalankan sebaik-baiknya oleh kami sebagai warga negara yang baik. Kiranya kami dapat mendukung segala program yang ada dari pemerintah untuk kesehatan dan keselamatan kami bersama. Bapa di surga, inilah permohonan-permohonan kami yang kami haturkan kepadamu, karena kami yakin hanya di dalam nama-Mu lah segala jawaban itu ada, segala pergumulan itu pasti dapat terselesaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan. Dan sebagai landasan di dalam kita mengaturkan persembahan, terambil dari firman Tuhan 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kidung Jemaat nomor 302 bait 1 sampai 3. Mari kita pujikan sambil kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh menyisihkan segala apa yang menjadi berkat dari kami, berkat yang telah Kau berikan kepada kami, kembali kami sisihkan demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, apa yang telah kami berikan ini jauh dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Namun inilah ungkapan syukur kami kepadamu, ungkapan rasa terima kasih kami kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu dan perluasan gereja-Mu. Bapa di surga, berkati pula pengurus yang mengelola keuangan ini. Kiranya Kau beri kesehatan
damai sejahtera, sehingga keuangan ini, persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di sini, di dalam hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan dengan seksama. Firman yang telah Kau taburkan nantinya ya Bapa, dapat menjadi pelita bagi hidup kami. Berkati pula hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah sehingga apa yang hamba keluar dari mulut ini merupakan dari kehendak-Mu saja. Bapa di surga, berfirmanlah, kami mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan belajar bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 4 ayat yang pertama sampai 16. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepada kamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa nggih. Karena kasih Tuhan, karena berkat Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama beribadah meskipun masih secara streaming. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Manusia selalu berbuat salah. Manusia selalu berbuat dosa. Terlebih dosa yang berulang-ulang. Di dalam kita menjalani hari demi hari, penyertaan Tuhan pastinya selalu ada. Namun di satu sisi, iblis
juga terus berjalan bersama kita untuk merongrong kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita supaya kita dapat selamat. Tuhan memberikan kita pengaruh yang baik. Namun di satu sisi iblis terus memberikan pengaruh yang buruk. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Apakah kita mau ikut pengaruh dari Tuhan yang upahnya adalah keselamatan, atau kita memilih pengaruh iblis yang upahnya adalah maut. Jemaat yang dikasihi Allah, dari firman yang kita dengar dan kita baca tadi yang menceritakan tentang Kain dan Habel, bahwa di sana diceritakan Kain sudah membunuh Habel adiknya atas dasar iri hati. Karena apa? Kain melihat bahwa persembahan dari Habel diterima oleh Allah, sedangkan dari Kain tidak. Apakah dalam hal ini Allah salah? Apakah salah Allah dalam memberikan berkat? Kenapa Allah memilih persembahan dari Habel? Tentunya itu adalah hak otoritas dari Allah sendiri. Allah berhak untuk melimpahkan berkatnya kepada siapa. Allah berhak untuk memberkati siapa saja. Dan di sini Allah juga mau menguji hati seseorang. Ketika seseorang sesamanya diberkati, apakah orang tersebut masih bisa bersyukur atau malah dilengkapi oleh rasa iri hati seperti Kain tersebut? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, pastinya kita tidak lepas dari yang namanya iri hati. Kita iri melihat teman kita sukses. Di dalam kita belajar, kita pasti punya rasa iri. Kok temanku dapat nilai bagus, sedangkan saya tidak. Tetanggaku bisa membeli motor baru, bisa membeli mobil baru, atau bisa memiliki anak baru. Kenapa saya tidak? Rasa-rasa iri itu yang terus menggerogoti, yang terus disimpan di dalam hatinya, pastinya akan menghasilkan hal yang buruk di dalam kehidupannya. Kita perlu waspada, Bapak Ibu. Dari rasa iri akan muncul dampak-dampak yang mengerikan. Iri hati merupakan sifat dari iblis. Di dalam Alkitab, iri hati sudah banyak dibahas dan itu memang Allah melarang. Iri hati menghadirkan banyak dampak. Ada beberapa dampak bila seseorang menyimpan iri hati itu di dalam dirinya. Akibat yang pertama adalah orang tersebut hidupnya tidak tenang. Mengapa demikian? Ketika orang menyimpan rasa iri hati di dalam dirinya, hidupnya akan terus dibayangi oleh pikiran. Kenapa dia berhasil sedangkan saya tidak? Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak? Itu terus yang ada di pikirannya. Dia membanding-bandingkan orang lain yang menurut dia itu berhasil, tetapi bagi dirinya tidak. Sebagai contoh, pemuda melihat temannya dapat pacar baru, karena diliputi rasa iri hati, dia terus berpikir, dan pikirannya itu pasti negatif. Padahal dia tidak ganteng, dia tidak cantik. Kenapa dia dapat pacar yang bagus, pacar yang cantik, pacar yang ganteng? Padahal tamannya pas-pasan. Pasti ada maunya ini. Pasti ceweknya matre, pasti cowoknya ada maunya. Itu yang selalu ada di pikiran kalau ada seseorang menyimpan iri hati dalam dirinya. Ketika melihat tetangganya punya motor baru, punya barang-barang baru, yang ada di dalam pikirannya pasti, pasti baru dapat warisan, pasti baru dapat hutangan, baru dapat pinjaman. Hal yang sebenarnya tidak perlu, tidak menjadi masalah. Tetapi karena hidupnya terus diliputi oleh rasa iri hati, hidupnya menjadi tidak tenang. Pikirannya selalu diliputi pikiran yang negatif. Setiap dia melihat sesama yang berhasil,
dia akan mempunyai pikiran yang negatif. Temannya naik jabatan, dia pasti berpikiran yang negatif karena iri hati. Saingan bisnis lebih berhasil, dia pasti mempunyai pikiran yang negatif karena iri hati ada di dalam dirinya. Tidak ada pikiran yang positif, yang ada selalu negatif. Dia selalu menyalahkan keadaan, bahkan dia akan menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil. Hidupnya terus dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak baik sehingga hidupnya menjadi tidak tenang. Apalagi sampai terbawa tidur. Akibat yang kedua adalah tidak ada sukacita di dalam dirinya. Jelas, ketika orang hidupnya tidak tenang, ketika orang hanya diliputi pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang menggelisahkan, untuk tersenyum pun pastinya dia susah. Bahkan tertawa ketika kumpul bersama teman-teman, ada sukacita, dia tidak bisa menunjukkan sukacita tersebut. Karena apa? Ketika hidupnya tidak tenang, dia gelisah, maka dia tidak bisa bergembira. Hidupnya tidak bisa bersukacita. Dia tidak bisa melihat berkat Tuhan yang ada di sekitarnya untuk dijadikan sukacita, sumber kedamaian. Dia hanya diliputi oleh pikiran dan hatinya yang selalu iri hati. Orang yang tidak bisa bersukacita berarti dia tidak bisa tersenyum, tidak bisa bersyukur. Kalau orang bisa bersyukur apapun keadaannya, entah mereka berhasil, orang lain sukses, dia bisa mengatur keadaan, mengatur dirinya, hatinya untuk terus bersukacita, tidak bersungut-sungut. Di dalam Amsal yang ke-14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati ibarat seperti kanker, Bapak Ibu. Terus menggerogoti vitalitas hidup, semangat hidup. Tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, namun juga kondisi psikologis seseorang. Ketika orang hidupnya tidak tenang, maka tidak akan ada sukacita. Ketika orang tidak ada sukacita, inilah dampak yang ketiga, yaitu tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Damai sejahtera seseorang itu datangnya dari Allah. Ketika dia tidak ada Allah di dalam dirinya, karena dia tidak bisa bersyukur, yang dia harus lakukan adalah ketika ingin mendapat damai sejahtera di dalam hidupnya, dia harus bisa segala keadaan, suasana hati, perasaan maupun pikiran harus dapat dikendalikan oleh Allah. Artinya apa? Allah yang berkuasa di dalam dirinya. Segala kejadian yang ada di luar hidupnya, meskipun itu buruk menurut dia, harusnya tidak boleh merubah hidupnya ikut-ikutan menjadi buruk. Respon yang kita berikan adalah respon yang datangnya dari Allah. Kondisi di luar buruk, tapi kita harus bisa memberikan respon yang baik. Jangan kita ikut-ikutan menjadi buruk. Orang lain sukses, kalau respon yang dari Allah adalah kita harus bersyukur, ya kita harus bisa bersyukur. Itulah kedamaian, damai sejahtera yang bisa kita miliki ketika hidup kita terus dikendalikan oleh Allah. Tapi karena orang yang terus diliputi rasa iri hati, maka di dalam hidupnya tidak ada damai sejahtera. Ketika orang tidak tenang, orang pasti hidupnya tidak ada sukacita dan tidak memiliki damai sejahtera. Karena damai sejahtera adalah Allah itu sendiri. Berarti dia menolak Allah di dalam dirinya. Ketika dia memiliki iri hati, berarti dia berdosa. Ketika dia berdosa, berarti dia jauh dari Allah. Dampak yang keempat adalah hidupnya selalu jauh dari Allah. Allah merupakan sumber berkat. Kita meyakini itu. Yang harus kita lakukan adalah kita mencari Allah, bukan mencari berkat. Ketika kita sudah
mencari Allah dan mendapatkan Allah sang sumber berkat itu, secara otomatis berkat itu akan mengalir bagi kita. Ketika orang diliputi rasa iri hati, berarti hidupnya sudah ada sekat, sudah ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Dosa itu adalah pemisah antara manusia dengan Allah. Bukan Allah yang menjauhi kita, namun justru kita yang menjauhi Allah. Ketika orang diliputi rasa iri hati, orang pasti akan menyalahkan Tuhan. Dia akan berpikiran, Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan meninggalkan saya? Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Maka orang tersebut akan mencari pelarian. Orang tersebut akan menerima tawaran dunia. Orang tersebut akan menerima tawaran dari iblis. Yang sebenarnya itu adalah Tuhan melarang. Namun karena orang sudah digelapkan matanya, digelapkan hatinya, dia tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia terus mencari jawaban dari tempat lain. Jawaban bukan dari Allah. Dia mencari berkat-berkat lain yang justru itu adalah sumber bencana. Dia lari kepada dukun. Supaya apa? Supaya dia berhasil di dalam bisnis, di dalam dia berdagang, di dalam dia bekerja, supaya dia bisa, aku pengen seperti mereka yang naik pangkat, saya bisa berhasil, saya mau seperti tetangga saya yang bisa membeli motor baru. Dia mencari pesugihan, mencari berkat-berkat yang bukan dari Allah. Orang yang sudah diliputi rasa iri hati, yang sudah demikian, dia akan lupa dengan Tuhan, sang sumber berkat itu. Dia akan dengan mudah tergiur oleh duniawi. Padahal duniawi itu tidak mendatangkan berkat. Sebagai orang beriman harusnya kita tetap datang kepada Allah dan tidak melupakan Allah sang sumber berkat itu. Dampak yang kelima dari rasa iri hati adalah, ini juga hal yang mengerikan, munculnya kejahatan, munculnya tindak kriminal. Bila kita buka di internet, baca-baca berita, pasti banyak kejahatan yang motifnya adalah rasa iri hati. Bahkan ada pelajar yang tega membunuh temannya sendiri untuk merampok dan merebut motor dari temannya, karena orang tersebut diliputi rasa iri hati. Segitu ngerinya Bapak Ibu dampak yang dimunculkan oleh dosa iri hati. Dosa yang awalnya tidak kelihatan akan muncul menjadi suatu bencana. Itulah yang diinginkan iblis. Bahkan banyak contoh dalam Alkitab dosa-dosa iri hati. Yusuf oleh saudara-saudaranya yang awalnya mau dibunuh tapi tidak jadi, namun dijual. Saudara-saudara Yusuf juga diliputi rasa iri hati oleh mimpi Yusuf, bahwa Yusuf disembah oleh mereka semua. Bahkan matahari pun juga tunduk kepada Yusuf. Mereka diliputi rasa iri hati. Yesus oleh orang-orang Yahudi, mereka ditangkap dan bahkan dibunuh, disalib. Mereka dilandasi oleh rasa iri hati. Kenapa? Yesus di dalam pengajaran-pengajarannya berhasil meyakinkan rakyat, memiliki banyak pengikut. Mahkamah agama merasa iri hati. Itu yang menjadi dasar mereka berbuat kejahatan. Banyak-banyak contoh berita, bahkan mungkin di sekitar kita juga ada orang yang diliputi rasa iri hati akan berbuat kriminal, berbuat tindak kejahatan, baik itu verbal maupun secara fisik. Dan itu pasti terjadi. Itulah yang diinginkan iblis, Bapak Ibu.
ketika dosa-dosa dan akibat dari iri hati itu bisa terwujud, iblis akan bersuka cita. Namun Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Allah yang sudah lama mengenal Tuhan Yesus, seperti yang di dalam berita anugerah tadi, petunjuk itu baru. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Itulah kuncinya Bapak Ibu. Kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus melawan iblis, kuasa kegelapan. Namun kita tidak boleh melawan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus melawan dalam nama Tuhan Yesus. Kita sebagai orang-orang lemah pasti membutuhkan Tuhan Yesus di dalam kita melawan iblis. Seperti yang tertulis di dalam ayat 12, ketika Kain sudah berbuat dosa, ada pengampunan dari Allah. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Itu ketika Kain berbuat dosa, hidupnya tidak tenang, dia menjadi pelarian. Di dalam ayat 15, Tuhan berfirman kepadanya, sekali-sekali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Kain sudah berbuat dosa, ketika dia menyesali, Tuhan mau mengampuni. Begitupun dengan kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, bahkan kita mengenal sejak kecil. Ketika kita berbuat dosa, apalagi hidup kita diliputi dan dipenuhi dengan iri hati, pasti Tuhan mau mengampuni bila kita bersungguh-sungguh menyesali dan bersungguh-sungguh bertobat. Pintu pengampunan dari Allah selalu terbuka untuk setiap anak-anaknya. Untuk itu Bapak Ibu, mari jangan pernah kita lari dari Tuhan apapun yang terjadi. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Supaya kita dikuatkan oleh firman-firman-Nya, supaya kita bisa melawan kuasa kegelapan dan kita bisa menjadi pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya apa yang dapat saya sampaikan pagi hari ini dapat berguna, dapat bermanfaat untuk menguatkan setiap sendi-sendi kehidupan kita, menjadi pengingat di dalam kita menjalani hari demi hari bahwa ada bahaya yang mengancam dari rasa iri hati yang kita miliki. Mari kita selalu bertobat dan segera bertobat. Mohon ampunan kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan bersaat teduh sejenak. Kita pasti memiliki segala permohonan pribadi lepas pribadi. Mari kita haturkan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh menerima firman-Mu yang semakin menguatkan kami, semakin mengingatkan kami akan bahaya dosa, terlebih bahaya dosa iri hati, sehingga kami semakin kuat dan semakin mendekatkan diri kepada-Mu ya Bapa. Bapa di surga, demikianlah yang menjadi permohonan dan doa-doa kami pribadi jelas pribadi. Dan kami hendak menyempurnakan doa-doa kami ini dengan sebuah doa yang teramat sempurna, seperti yang telah Engkau ajarkan sendiri kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402, baitnya yang pertama. Jemaat berjalan untuk berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan penuh sukacita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah pagi hari ini dengan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408, baitnya yang pertama.